feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Pagi yang cerah. Matahari berada di tengah-tengah terbitnya, membawa kota manusia terpenting ini sebuah kilau suci. Stadion Night sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak pesaing datang saat fajar, dengan antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang segala sesuatu yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Haoshen dan Yang Wenzhou, atau keterikatan perasaan yang terjadi sesudahnya, semua itu menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibicarakan sebenarnya adalah tahta ilahi yang dirilis Yang Haohan saat itu. Yang paling membanggakan adalah para pesaing dari kuil ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya dan melihatnya secara pribadi memberikan perasaan yang sangat berbeda. Kekuatan mutlak tahta ilahi adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dari kuil assassin, Zheng Yue, tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak ilahi asli. Long Haoshen, Chai'er, dan Li Xin tiba bersama. Tetapi saat melihat mereka memasuki stadion, pesaing lain tidak bisa membantu tetapi terdiam. Semua tatapan yang diarahkan ke Long Haoshen dipenuhi dengan kekaguman. Meski muda, dia memiliki keberanian untuk menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa, bahkan setelah semua yang dia lakukan, dia tampak baik-baik saja. Namun, beberapa memandang Long Haoshen dengan belas kasihan. Bagaimanapun, apa yang telah dia tinggalkan adalah kompor spiritual. Selain itu, dia adalah juara, orang yang memiliki prioritas dalam pemilihan kompor spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, pengunduran dirinya tampak semakin menyedihkan. Setelah istirahat malam, Lin Xin tampaknya telah pulih ke kondisi yang baik, saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Haoshen. Long Haoshen samar-samar tersenyum, mengulurkan tangan kanannya sebelum berkata, "Saudara Lin, nanti kita akan menjadi mitra regu." Lin Xin mengibaskan rambut hijaunya sendiri sebelum mengulurkan tangannya secara bergantian, "Kami bukan hanya mitra, tetapi juga saudara." Saat kedua tangan menggenggam yang lain, Long Haoshen mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, saat melihat Lin Xin, kulit Li Xin tidak terlihat bagus. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Tentu, ketiga botol pil yang diberikan Lin Xin saat itu sangat berharga. Namun, apa yang harus diberikan Long Haoshen sebagai balasannya bukan hanya tempat di timnya sendiri, tetapi sebagai tambahan dan yang lebih penting, dia harus membayar harga kompor spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang di kelompok Long Haoshen dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing dipertemukan kembali. 6 master aula tambahan dari 6 kuil besar juga masuk perlahan, naik ke platform kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian sepertinya telah kembali normal. Menghadapi para pemuda yang duduk di ruang tunggu, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, secara tegas, kompetisi seleksi perburuan iblis berjalan dengan lancar, dan dari semua kuil, cukup banyak pemuda luar biasa yang keluar. Benar, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara seleksi dimulai, ada sesuatu yang harus saya umumkan." Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan dia nyatakan, tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan sangat perhatian. Han Qian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan juara Long Haoshen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala dan bawahan aliansi dan mendapatkan persetujuan mereka atas masalah tersebut. Keputusan terakhir adalah bahwa mulai sekarang dan seterusnya, pada akhir seleksi perburuan setan, masing-masing pesaing yang akan masuk 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk melepaskan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke pasukan pemburu setan mereka sendiri. Namun, di antara 2 orang yang dipilih, satu tidak bisa masuk 16 besar. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu. Sedemikian rupa sehingga Long Haoshen dapat mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita, "Jika seseorang bersedia melepaskan kompor spiritualnya untuk saya bersedia menikah dengannya." Berbalik dan melihat Chai'er,
yang mengenakan kerudung bersih, Long Haoshen samar-samar tersenyum. Dibandingkan dengan Chaier, kompor spiritual dapat dianggap sebagai apa? Han Qian berkata, jika tidak ada yang keberatan, upacara seleksi kami mungkin akan dimulai lagi. Long Haoshen, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung. Yang lain mengikuti anggota staf. Long Haoshen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi tubuh dua lainnya jauh lebih baik. Mereka bertiga memanjat teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan Master Aula pembantu lainnya. Penampilan Han Qian menyapu ketiga orang itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Haoshen. Long Haoshen, saya akan meminta Anda sekali lagi. Apakah Anda masih bersikeras pada pilihan Anda dari kemarin untuk meninggalkan hadiah kompor spiritual? Long Haoshen mengangguk tanpa ragu sedikit pun, ya. Pilihan saya adalah, seperti sebelumnya, Chaier dan Lin Xin. Han Qian mengangguk dan berkata, bagus. Chaier, Lin Xin, maju. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari pasukan Long Haoshen? Saya bersedia. Lin Xin dan Chaier memberikan jawaban yang sama hampir secara bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Chaier dan Lin Xin maju ke peron, keduanya berdiri di samping kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhao, peringkat kedua dari kompetisi individu. Yang Wenzhao, Anda juga dapat membuat pilihan. Tatapan Yang Wenzhao menyapu para pesaing sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, mitra yang saya pilih adalah Chen Yinger dari kuil spiritual. Terengah-engah keheranan tiba-tiba naik dan turun berturut-turut dari bawah. Bahkan Master Aula pembantu tampak cukup bingung, hanya Han Qian yang memiliki tampilan seseorang yang mengerti dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan dua orang dari kuil ksatria itu? Siapa Chen Yinger ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan berharga dari ksatria unicorn cahaya bintang ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar. Dan dari nama orang ini, lebih jauh lagi, seorang gadis. Mungkinkah kuil ksatria hanya penuh dengan perasaan kasih sayang? Han Qian melihat ke arah Chen Yinger yang mungil ini dan bertanya padanya, Chen Yinger, apakah Anda bersedia menjadi anggota regu Yang Wenzhao? Chen Yinger melirik Yang Wenzhao, berdiri di atas panggung, sebelum menoleh dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak meruncing untuk menjawab, saya tidak bersedia. Badoom. Seluruh stadion kembali gempar. Wajah kepala master pembantu 6 kuil agung menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Apakah anak ini benar-benar ahli dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang paling jelek adalah San Sui yang, penuh dengan amarah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Han Qian sedikit tenggelam, saat dia bertanya, Chen Yinger, apakah kamu yakin akan ini? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Yinger menjawab, saya yakin itu. Siapa yang ingin berada di pasukan pemburu iblis yang sama dengan orang ini? Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Haoshen berakhir sebagai juara, pesaing wanita yang paling menarik adalah Yang Wenzhao. Pertama, ini adalah masalah usia, meskipun Long Haoshen luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Untuk gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti ini. Lalu, itu juga karena hubungannya dengan Chaier. Bukankah dia menempel padanya seperti lem, berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang mungkin memiliki kesempatan? Tetapi Yang Wenzhao tidak sama, tidak hanya usianya yang cocok, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa di samping tunggangan indah yang dikenal sebagai Starlight Unicorn. Dapat dikatakan bahwa mayoritas pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar dia mengatakan pilihannya adalah Chen Yinger. Jelas, alasannya bukanlah tentang kekuatan bertarung. Han Qian memandang Yang Wenzhao, dan menyatakan, Chen Yinger tidak mau masuk ke regu Anda boleh memilih sekali lagi. Penampilan Yang Wenzhao menjadi sangat suram, Yinger, Yinger, apakah ini lelucon? Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Yinger tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Long Haoshen, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, aku memilih Huang Yi dari kuil penyihir. Han Qian mengangguk, sebelum menyatakan, Huang Yi, apakah Anda bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhao? Berdiri di baris pertama,
Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, saya bersedia. Meskipun Yang Wenzhao adalah ksatria retribusi, bukan ksatria penjaga, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat semua orang dengan jelas. Dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah seorang ahli pertahanan, jadi mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain, mengapa dia tidak mau. Terakhir, pandangan Han Qian jatuh pada tubuh Muning, peringkat ketiga dari kompetisi individu. Muning, pilihanmu adalah. Muning hampir mengatakan jawabannya, saya memilih Duan Yi dari kuil ksatria, dan saya bersedia memberinya posisi pemimpin regu. Keputusan ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan kemarin. Yang di atasnya, Long Haoshen dan Yang Wenzhao, keduanya adalah ksatria dan dia secara alami ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dia akan menjadi yang terpilih. Kekuatan Duan Yi sama sekali tidak kalah dengan Long Haoshen dan Yang Wenzhao. Kekuatan yang tangguh, di atas fakta bahwa dia adalah seorang ksatria pelindung, dia juga memiliki mamut bertanduk emas sebagai tunggangan. Itu tentu akan menjadi pilihan yang paling pas jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Muning melangkah lebih jauh dengan secara langsung memilih untuk melepaskan posisi pemimpin regu. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi, ditambah, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan. Semuanya demi membuka jalan untuk kesuksesan pasukan pemburu iblis di masa depan. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian tidak bisa membantu tetapi membuka rahangnya dengan pujian. Pandangannya diarahkan ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah, bertanya, Duan Yi, apakah kamu bersedia? Duan Yi memandang Muning, dan Muning juga menatapnya, matanya terlihat penuh ketulusan. Saya bersedia, meski tidak masuk tiga besar, terpilih juga merupakan sebuah kehormatan, apalagi fakta bahwa pihak lain bersedia menyerahkan posisi ketua regu kepadanya. Selain memperoleh tiga posisi pertama, keuntungan terbaik dari tiga pesaing teratas secara alami adalah dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan masih menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara seleksi, roulette akan diputar berikutnya, dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap menjadi bagian dari salah satu dari tiga tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Haoshen, diikuti oleh Muning dan Duan Yi dari regu ketiga, dan kemudian yang terakhir, Yang Wenzhao.